pada saat kamu mencari U cross V, kamu cari dengan cara apa? Cross loh. Kalau kita bicara cross. Perkalian langsung atau dengan determinan. Dengan matrik. Cara kamu mencari U cross V. Kalau kita bicara U cross V. Bagaimana cara kamu mencari? Dengan cara? Matriks, Bu. Matrik, artinya determinan. Oke. Nah, kalau barisnya kita rubah, apa yang akan terjadi? Berarti kan kalau kita mencari cross, determinannya berarti kan yang atas IJK ya, arah vektor. Nah, oke. Nah, kalau baris antar baris kita tukarkan, apa yang terjadi? Misalnya baris kedua kita tukar menjadi baris ketiga. Nah, apa yang akan terjadi? Hasilnya seperti apa? Nilainya akan berubah. Oke, berubahnya seperti apa? Apakah gini? Misalnya berubah kalau dia menjadi misalnya 4 menjadi 3, dia 2 menjadi 5, seperti itu? Berubahnya seperti itu? Iya. Yakin? Apabila baris diganti, itu ada pernyataan secara umum masalah matrik. Apabila baris pada matrik dipertukarkan, determinannya akan kamu katakan berubah. Berubahnya seperti apa? Ibu ingin tahu berubahnya seperti apa? Akan berubah nilai negatif. Iya, benar. Jadi dia akan berubah, yang plus jadi minus, yang min jadi plus. Iya, benar. Misalnya kita dapat 10I min 5J plus K. Pada saat barisnya kita rubah, dia menjadi apa? Min 10I plus 5J min K. Itu ya. Jadi, kalau plus ini kita pertukarkan, oke. Tapi kalau cross, mau tidak mau, berarti kan ini jadi apa? U aksen V di sini adalah U V aksen. Ya. Jadi, nah, lalu apa aturan yang ketiga? D per dt. FV itu sama dengan F dV per dt plus dV per dt V, di mana F ini adalah fungsi skalar T. Jadi bisa kita kalikan langsung di sini. Tetapi ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk fungsi. Ya, fungsi skalar. Nah, pada dasarnya aturannya tidak berbeda. Ya, aturannya sama, hanya ini dalam bentuk vektor. Itu aja yang berbeda. Ya, ini hanya dalam bentuk vektor. Oke, kita lihat aturan yang lain. Nah, kamu perhatikan, jika vektor A merupakan vektor tetap dan C adalah skalar tetap, maka turunan dA per dt itu sama dengan 0. Jadi vektor A-nya merupakan vektor tetap. Jadi dA-nya per dt itu sama dengan 0. Artinya apa? Vektor A, vektor tetap itu apa? Komponennya komponen skalar. Benar nggak? Ya, komponennya merupakan skalar jadinya. Ya kan? Jadi sekarang kita lihat. D per dt dA dot V itu sama dengan A dot V per dt. Kenapa begini? Oh, hasilnya ini. Bagaimana penjabaran dari ini? Ini kita ketemukan U dot V. Kita turunkan jadi apa? U aksen V plus V aksen U juga kan? Berarti di sini pertama yaitu dA per dt dikali vektor V. Ya kan? Vektor V ditambah vektor A kali dV per dt. Ini bukan penjabaran dari dot. Ini kan? Ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini vektor semua ya. Ini vektor, ini vektor, ini vektor,
ini vektor. Oke. Sekarang dA per dt itu sama dengan 0. Berarti ini adalah apa? 0 kan? 0. 0 kali V berarti ini adalah 0. 0 plus A dV per dt. Oleh sebab itu hasilnya ini. Berarti untuk cross sama nggak? Sama. Pada saat kita ambil dA per dt cross V, itu berarti sama dengan 0 kan? Ya kan? Itu sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, kalau yang ini gimana? Sama. Berarti pada saat vektor V, skalar, ini skalar ya, F dA per dt. Ini juga sama dengan 0. Maka hasilnya adalah dF per dt kali vektor A. Ini juga 0. Ya. Nah, kalau ini, kenapa seperti ini? Kok hasilnya ini? Penjabarannya pasti yang di depan berarti kan gini. dC per dt, ya kan? dC per dt dikali vektor V. Benar nggak? dC per dt dikali vektor V ditambah ini kan? Ditambah C dV per dt. Kenapa ini hilang? Karena di sini C merupakan apa? Skalar tetap kan? Artinya C ini skalar. Kalau skalar kita turunkan, apa hasilnya? Skalar kita turunkan, apa hasilnya? Contohnya gini, 10. X sama dengan 10. dx per dt itu sama dengan apa? Artinya 10 itu skalar kan? 10 kita turunkan hasilnya apa? Hasilnya adalah 0. Makanya hasil akhir ininya adalah ini. Karena pernyataan di atas adalah, perhatikan, pernyataan di atas ini adalah apa? C skalar tetap. Jadi C-nya skalar. Jadi pada saat C-nya kita turunkan, itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke? Aturan-aturannya bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa. Aturan-aturannya. Yang lain gimana? Sampai sini bisa dipahami aturan-aturan, Dava? Apa? Nyambung tidur ya, Val? Nge-lag, Bu, komputernya. Nge-lag? Iya. Omong ada, bisa. Bisa, Bu. Komputer Bapak nge-lag, Bu. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu boleh absen dulu sebentar? Ibu absen dulu ya. Siti Dwi Oktarini, ada nggak? Siti? Hadir, Bu. Oh. Siti hadir ya, Ti? Oke, Ti. Mepa pindah Indralaya. Nisa? Ada ya? Nisa? Ya, Bu. Oke. Rifki Anugrah? Ada, Bu. Ada. Oke. Wahyu Nugraha? Hadir, Bu. Wahyu? Oke. Panca? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Ca. Zainal Umari? Kayaknya tadi ada ya. Zainal? Tadi namanya ada tapi kemana? Itu yang jadi masalah. Zainal? Udah keluar ya, Zainal. Oke. Helini izin. Merizian? Hadir, Bu. Oke. Ahmad Zaki Musafar? Zaki? Ahmad Zaki Musafar? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Masya Nurul? Hadir, Bu. Ya. Sherlina? Hadir, Bu. Ya. Helsinki? Hadir, Bu. Ya. Yulis Aditya? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Krishna Kurnia? Krishna? Hadir, Bu. Oke.
Vina, oke. Ferdi, oke. Muhammad Ihsan Rizky. Hadir, oke. Ahmad Al-Farizi. Ahmad Al-Farizi. Oke. Muhammad Al-Farizi Saputra. M. Al-Farizi Saputra. Belum ya? Oke. Noval. Pak. Noval Nato Nugroho. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Abdullah Sami. Kayaknya tadi ada. Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Hamdan Kasiron. Hamdan. Oke, ada Silvani, ada Alif Munawar. Liv, Hadir, udah Bu. sehat belum? Udah sehat, Liv? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Rifki Abrar Musti. Rifki. Oh. Oke. M. Dafa Arkan. Ini tadi saya Hadir, Bu. Iya, saya panggil. Muhammad Naufal. Sekarang Muhammad Naufal, bukan Hadir, Bu. Hadir Muhammad Naufal. Salsa Nabilah Hanifah. Sorry. Salsa Nabila. Oke. Irtiza. Hadir, Bu. Ya. Raffi Fauzan. Oke. Belum. Masih sakit. Ya. Muhammad Raja. Ya. Hadir, Bu. Oke. Roib. Oke. Muhammad Hadir, Kevin. Kevin ada nggak? Kevin? Enggak ya. Ayu Nurhaliza. Ada, Ayu? Bu. Ada, oke. Muhammad Alfi. Hadir, M. Bu. Ya, M. Alfi. Muhammad Rabani Asyari. Kayaknya ada di sini. Saya lihat ya. Rabani? Hadir ya. Oke. Oke. Kita bisa lanjut? Ibu, izin Bu. Ya. Misa hadir. Siapa? Nisa? Misa Hani. Iya, kayaknya tadi sudah Ibu absen deh. Oke. Iya, Oke, Bu. karena Ibu sudah baca tadi ya saya lihat kamu, makanya oke. Ya, sudah Ibu contohin kok. Ya, Misa? Oke? Baik, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lihat. Oke, aturannya sudah kita sampaikan. Kita pelajari. Oke. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Pertama, diberikan U sama dengan R cos omega TI plus R sin omega TJ dengan R dan omega tetap. Ya. Maka titik B bergerak sesuai dengan persamaannya ini. X sama dengan R cos omega T, Y sama dengan R sin omega T. Yang merupakan apa? Ini merupakan lingkaran. Kalau kita bicara lingkaran, berarti kita punya rumus ini kan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada bidang XY. Lingkaran bukan hasilnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang Ibu tanya, titik pusatnya di mana ini? Kalau kita bicara lingkaran, titik pusat dari persamaan ini apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik pusatnya di 0, lebih jelas lagi coba. Titik pusatnya di mana? Tadi ada yang titik pusatnya di siapa? Roib ya? Roib apa Rifki tadi? Oke. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran. Oke. Sekarang Ibu tanya, titik pusatnya berada di mana? Persamaan ini. Di mana, Ki? Di titik Rifki? Iya, Bu. Ya, titik pusatnya di mana? Kalau persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kayaknya baru berapa bulan yang lalu deh kita meninggalkan semester 2. Kita bahas
masalah lingkaran, masalah kardioid, segala macam. Nah, kalau persamaannya ini, titik pusatnya di mana? 0,0 kan? Ya, benar. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, benar. Itu adalah 0,0. Oke, nah, di sini ada sudut polar, theta dari P. Di mana theta ini adalah omega T. Ya kan, persamaan theta itu sama dengan omega T. Maka, P ini mempunyai kecepatan sudut. Omega itu adalah kecepatan sudut. Dan omega itu sama dengan apa? D theta per dt. Jadi di sini kita bisa turunkan. Berarti kan di sini adalah theta. D theta per dt, berarti ini kita turunkan. Oke, sekarang kita lihat. Ini pada saat kita turunkan itu sama dengan V. V sama dengan du per dt. Du-nya mana? Ini. R cos omega ti plus R sin omega tj. R dan omeganya tetap. Kalau kita bicara tetap berarti apa? Kita bisa mengistilahkan apa? Konstanta kan? Benar nggak? Di sini. Pernyataan R dan omega tetap. Berarti artinya R dan omega itu merupakan konstanta. Ya? Oke? Nah, sekarang kita punya du per dt. Berarti ini kita ambil notasi X, ini kita notasi Y, berarti apa? Itu sama dengan dx per dt I plus dy per dt J. Artinya apa? X-nya ini kita turunkan terhadap T, Y-nya ini juga kita turunkan terhadap T. Oke, kita punya X ini. Kalau kita turunkan terhadap T, hasilnya apa? X-nya ini kita turunkan terhadap T, hasilnya adalah R cos omega T. Diturunkan, jadinya apa? Cos, kalau kita turunkan jadi apa? Min sin. Jadi min sin, ya kan? Nah, omega T ini diturunkan jadinya apa? Atau misalnya ibu punya Y sama dengan 2T. Kalau ibu ambil dy per dt sama dengan apa jadinya? Misalnya ibu punya Y sama dengan 2T. Ya, 2T. Kalau ibu ambil dy dt itu sama dengan apa? dy per dt. Itu sama dengan apa? dy per dt. Itu sama dengan apa? 2. Sama dengan 2. Ya, benar. Jadi, pada saat kita punya omega T, pada saat kita turunkan, itu sama dengan apa? Sama dengan omega, kan? Jadi, dx per dt-nya itu sama dengan min R omega sin omega T I. Jadi, X ini kita turunkan menjadi apa? Min R omega sin omega T. Oke, itu X. Kalau Y, kita turunkan, apa jadinya? R sin omega T. Turunan sin apa jadinya? Turunan sin. Cos. Turunan sin menjadi, ini bukan? Menjadi cos kan? Benar? Jadi turunan sin menjadi cos omega T. Omega T kita turunkan. Itu sama dengan omega. Jadi dy per dt-nya itu sama dengan R omega cos omega Tj. Nah, ini adalah vektor V. Sedangkan yang kita tanya adalah berapa besar kecepatannya. Berapa besar kecepatan V? Kamu tahu rumus besar adalah apa? Akar komponen ini kan yang dikuadratkan, benar nggak? Komponen ini kita kuadratkan. Begitu juga dengan ini. Kuadratnya menjadi apa? Ibu tulis di sini. Min R omega sin omega T dikuadratkan. Hasilnya adalah ini kita kuadrat. Apa hasilnya? Min dikuadratkan, jadinya apa? Right. Plus min.
Kalau min ini kita kuadratkan, hasilnya apa? Plus, Bu. Plus. Nah, kalau yang ini, semua ini hasilnya jadi apa? Min R, omega, sin omega T, kita kuadratkan. Hasilnya apa? Jadi pangkat 2 semua. Ya, berarti apa? R kuadrat, omega kuadrat, sin kuadrat, omega T. Benar nggak ini? Iya. Benar? Oke, nah yang ini R omega cos omega T. Kalau kita kuadrat, hasilnya ini bukan? Oke? Nah, kamu lihat, di sini ada R kuadrat, ada omega kuadrat. Di sini juga, boleh nggak Ibu keluarkan? Ibu keluarkan itu. Boleh? Boleh. Oke, kita keluarkan R kuadrat. R kuadrat kita keluar. Sorry. R kuadrat. Omeganya juga kita keluarkan. Omega. Sisanya apa? Yang di dalam kurung, sisanya apa? Yang ini Sin adalah kuadrat sin. omega T. Oke, yang ini sin. Sin kuadrat. Oke. Terus, yang ini apa yang dikeluarkan? Cos. Cos kan, sisanya cos kuadrat omega T. Oke, sekarang Ibu tanya. Sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T hasilnya apa? Sama dengan apa? 1. Sama dengan 1. Benar. Sama dengan 1. Berarti 1 kali R kuadrat omega kuadrat jadinya apa? Jadinya ini kan. R kuadrat omega kuadrat. Benar nggak? Karena kita kalikan 1. R kuadrat omega kuadrat. Nah, kita akarkan jadinya apa? Akar R kuadrat omega kuadrat. Hasilnya apa? Ini bukan? R dikali omega. Ya, hasilnya adalah ini. Ya, jadi yang pertama, contoh yang pertama, besar dari vektor kecepatannya adalah R kali omega. Penjabarannya mana? Ini sudah kita buktikan. Di mana sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali R kuadrat omega kuadrat, ya ini hasilnya. Jadi besar kecepatannya adalah ini. Oke? Bisa dipahami? Oke, bisa lihat? Bisa ya? Yang lain? Kalau tidak paham, silakan langsung bertanya ya. Oke, yang lain. Nah, yang kedua. Sebuah partikel bergerak pada lengkung C yang mempunyai persamaan parameter X-nya ini. X sama dengan E pangkat min T, Y sama dengan 2 cos 3T, dan Z sama dengan 2 sin 3T. Dengan T merupakan waktu. Apa pertanyaan? Pertama, tentukan kecepatan dan percepatan setiap waktu. Apa artinya? Kita melakukan apa? Turunan bukan? Ditanyanya kan kecepatan dan percepatan. Sedangkan yang kita dapatkan ini merupakan notasi dari lintasan. Ada X, ada Y, ada Z. Oke. Terus yang kedua, hitung besarnya kecepatan dan percepatan pada waktu T sama dengan 0. Jadi besar kecepatannya berapa, berapa besarnya percepatannya berapa. Oke, pertama, kita buat dulu vektor posisi R dari partikel. Jadi vektor R-nya apa? Kita secara umum, vektor R itu sama dengan XI plus YJ plus ZK. Ya kan? Benar nggak? Vektor posisi R. Rumusnya ini secara umum. Ini. Oke. Artinya R dalam kondisi berupa lintasan. Ya. Oke. Nah, X-nya kita rubah. Kita punya X apa? E pangkat min T. Y-nya kita rubah. Y-nya apa? 2 cos 3T. Z-nya kita rubah. 2 sin 3T. Oke. R, kalau kita turunkan, berarti dr per dt. Tadi kamu katakan, dr per dt itu merupakan kecepatan. Benar kan? Ya, Silvani? Ya kan? Ya, dr per dt itu merupakan kecepatan. Dan notasinya adalah V. Ya? Notasinya adalah V. Artinya ini masing-masing komponennya kita turunkan. Terhadap apa? Terhadap T. Oke, sekarang Ibu tanya. E pangkat min T. Kita turunkan. Jadinya apa? E pangkat min T. Jadinya
Ini bukan? Iya. Ini kan? Oke, sekarang 2 cos 3T, kita turunkan. Hasilnya apa? Sekarang kamu perhatikan. Cos kita turunkan. Hasilnya apa? Cos, kalau kita turunkan, Sin. hasilnya adalah Bensin. min sin. Oke, min sin. Oke, min sin. Oke, sekarang di dalam ini 3T. Artinya kan kita menurunkan ini ya, berantai kan? Kamu, Ibu yakin sudah belajar dengan Bu Herma, ini adalah turunan berantai. Ya kan? Oke, tadi min sin, turunan dari cos. 3T kita turunkan, jadinya apa? 3 kan? Oke, 3. 3 dikali 2 menjadi apa? 6. Jadi turunan ini adalah min 6 sin 3TJ. Begitu juga dengan ini. Turunan sin apa jadinya? Turunan sin. Cos. Positif apa negatif? Positif. Ya, benar. Positif. Jadi apa? Sin turunannya cos, positif. 3T turunannya adalah 3. 3 kali 2 adalah 6 cos 3T. Ini adalah kecepatan. Terus pertanyaan keduanya adalah apa? Percepatan. Percepatan artinya apa? Kecepatan kita turunkan atau R ini kita turunkan 2 kali. Itu sama. Pengertiannya sama. Berarti notasinya percepatan itu adalah A. Ya. Kita turunkan lagi. Perhatikan. Ini diturunkan. Jadinya apa? Min kali min kan? Benar nggak? Diturunkan lagi. Min kali min menjadi positif. Ya kan? Di sini ada min. Sorry. Ini min. Terus E pangkat min T-nya kita turunkan. E pangkat min T kita turunkan. Kan jadinya adalah min. Turunannya adalah min E pangkat min T. Ini kan jadinya turunan dari ini. Oke. Min. Jadinya apa? Positif. Jadi E pangkat min TI. Sekarang ini. Sin. Turunan. Tadi kamu jawab cos. Positif. Berarti min ini tetap kan? Sin. Turunannya menjadi cos. Oke. Cos 3T. 3T diturunkan menjadi apa? 3. Jadi min 6 dikali 3 adalah min 18 cos 3T. Yang ini, turunkan. Cos turunannya apa? Min sin. Min sin 3T. 3T kita turunkan. Jadi apa? 3. Jadi 6 dikali 3. Jadi min 8 sin 3T. Ini adalah percepatan. Udah terjawab ya yang A? Nah sekarang, ini hasil yang A. Sekarang yang B. Oke. Yang B, hitung besar kecepatan dan percepatan pada waktu T sama dengan 0. Artinya, kita masukkan nilai T sama dengan 0-nya untuk mencari apa? Besar V. Ya, besar V, besar V. Ya, dan besar A. Besar percepatan. Dengan syarat apa? Syaratnya T sama dengan 0. Masukkan nilai T-nya. Oke. Nilai T-nya adalah yang pertama, E dipangkat 0. Berapa hasilnya? E pangkat 0 hasilnya apa? Berarti ini kan ubah jadi 0 kan? Ini 0. Jadi E pangkat 0 hasilnya adalah E pangkat 0. Vina, E pangkat 0 berapa, Vin? Vina. Nggak dengar dia. Vina. Vin. E pangkat 0 berapa, Vin? E di pangkat 0. Sama dengan? Alfi, bantu Vina. E pangkat 0 sama dengan apa, Vi? Muhammad Alfi Zaki. Iya, E pangkat 0 sama dengan apa? 1. Iya, 1. Oke.
Berarti 1 kali min berarti apa? Min 1 kan? Berarti ini adalah min I. Min 1 boleh, satunya tidak ditulis kan? Ya enggak? Nah, sekarang T-nya kamu ganti 0. 3 dikali 0 adalah 0. Sin 0 itu sama dengan apa? Sin 0 itu sama dengan 0 bukan? Ya, 0J. Oke, sekarang 3. T-nya kamu rubah menjadi 0. 3 kali 0 adalah 0. Cos 0 itu sama dengan 1. 1 kali 6 itu sama dengan plus 6K. Oke, begitu juga untuk percepatan. Masukkan nilai T-nya 0. E pangkat 0. 1, berarti I. Oke. Cos 0, T-nya berubah 0, cos 0 adalah 1. 1 kali min 18 adalah min 18D. Oke. Ini sin 0 adalah 0 kali ini adalah min 0K. Jadi, komponennya ini sama dengan apa? Min I plus 6K. Yang ini, I min 18J. Cari besarnya. Dengan cara apa? Akar min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ditambah 6 kuadrat. Oke. Untuk percepatan gimana? Sama. Percepatan itu sama dengan akar 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah min 18 kuadrat. Ditambah min 18 kuadrat. Oke. Nah, inilah hasilnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kenapa? Ada pertanyaan? Siapa tadi? Suara siapa? Suara siapa? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Berapa hasilnya? Oke, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Hasilnya adalah ini. Jadi, akar min 1 kuadrat plus 6 kuadrat, akar 37. Ini hasilnya. Untuk percepatannya, besarnya adalah 18,02. Jadi, komponennya kamu kuadratkan. Paham? Sebelum kita lihat permasalahan-permasalahan yang lain. Paham ya? Ini percepatan, kecepatan, paham. Oke, kalau seperti ini gimana? Sebuah partikel bergerak pada lengkung X sama dengan 2T kuadrat, Y sama dengan T kuadrat min 4T, Z sama dengan 3T min 5. Dengan T waktu. Tentukan komponen dari kecepatan dan percepatan. Komponen ya. Kecepatan dan percepatan untuk T sama dengan 1 dalam arah I min 3J plus 2K. Dalam arah I, berarti apa? Kita cari apa? Vektor satuannya kan di sini. Ya kan? Nanti jadi kecepatan dalam arah ini. Percepatan dalam arah ini. Artinya, pertama-tama kita cari dulu kecepatannya. Dari mana kita cari kecepatan? Pertama kita cari vektor R-nya. Vektor R-nya apa? Sama. Seperti tadi. 2T kuadrat I. T kuadrat I. Plus. Oke, nanti kita lihat slide saja. 2T kuadrat I plus T kuadrat min 4TJ plus 3T min 5. Itulah vektor R-nya. Sama seperti tadi. Berapa kecepatannya? Berarti apa? dr per dt. Berapa percepatan? dv per dt. Nanti kita rubah untuk T sama dengan 1 dalam arah ini. Vektor arah apa? Vektor satuan bagaimana? Cara mencari vektor satuan. Apa rumusnya? Vektor satuan. Bagaimana caranya? Mencari vektor satuan. I min 3J plus 2K per akar 1 kuadrat. Ya, kita lihat. Kita lihat di slide selanjutnya biar lebih jelas.
Oke, kita lihat. Ini. Pertama, kita cari vektor posisi, kita dapat vektor posisi. Lalu, cari kecepatan. Kecepatan itu notasinya V, dr per dt. Turunkan ini. 2t kuadrat kita turunkan menjadi 4t. T kuadrat min 4t. Kita turunkan. Jadi apa? Jadinya ini. 2t min 4t adalah min 4t. Yang ini 3 min 5 turunannya adalah 3k. Oke. Ketika t sama dengan 1, masukkan nilai 1 pada t semuanya. 4t jadi 4. 2t, 2 kali 1 min 4 menjadi min 2. Ya kan? 2 dikali 1, 2. Dikurang 4, min 2. Plus 3k. Ini adalah V pada saat t sama dengan 1. Oke. Tadi pernyataannya berapa komponen V dengan arah ini. Jadi kita kalikan vektor arahnya. Oke, vektor arah atau vektor satuan adalah ini rumusnya. I min 3J plus 2K per besar 1 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini adalah vektor satuannya. Oke, lalu kita kalikan dengan ini. Vektor V dot. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Vektor kecepatan dikali arahnya. Dot. Apa hasilnya? Adalah ini. Nah, ini untuk kecepatan. Nah, kalau percepatan gimana? Kita turunkan lagi. Ya, kita masukkan T sama dengan 1. Di sini T-nya udah tidak ada lagi ya. Jadi tetap nilainya. 4I plus 2J. Dalam vektor arah ini. Udah, kita kalikan vektor arahnya ini. Ya, hasilnya adalah ini. Paham? Sampai sini untuk vektor arah. Vektor arah itu sama dengan vektor satuan. Dan kita sudah jelaskan vektor satuan, sudah kita jabarkan. Ya, oke? Nah, kalau yang keempat gimana? Perhatiin. Ini ada vektor A. Oke. Lalu ada vektor B. Tentukanlah D per DT besar dari A plus B. D per DT. Mau tidak mau, yang kita bahas adalah diferensiasi. Artinya soal-soalnya berhubungan dengan turunan. Jadi apapun itu, kita udah bahas untuk A plus B. Oh, itu artinya penjumlahan vektor. Oke, kita udah bahas. Harga mutlak. Harga mutlak mencatatkan apa? Besar. Lalu apa? Soal yang keempat. Dia minta turunannya. Ya kan? D per DT. D per DT itu menyatakan turunan dari soal ini. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan pertama? Kamu apakan? Merizian. 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 Mary. Vina. Vina udah balik belum? Udah konsentrasi belum ke sini? Vina. Apa yang harus kamu lakukan pertama ini? Ini ada vektor A, ini ada vektor B. Pertanyaannya, tentukanlah D per DT besar A, vektor A ditambah vektor B. Apa yang harus kamu lakukan? Apa, Vin? Vin? Yang kamu lakukan apa, Vin? Soal ini. Kamu? Kamu apa kan? Apa, Vin? Kamu jumlahkan ya, Vin? Cari panjang vektor A plus B. Iya, tapi sebelum kamu cari panjangnya, kamu apakan dulu vektor. Ini ada dua vektor loh, Vin. Ada vektor A dan ada vektor B. Mencari panjangnya berarti pertama-tama harus kita apakan. Iya, benar. Terlebih dahulu. Iya. Cara menjumlahkan bagaimana? Ada dua vektor. Cara menjumlahkannya seperti apa? Komponen I kita jumlahkan dengan komponen I ya. Benar nggak, Vin? Komponen I pada vektor A dijumlahkan komponen I pada vektor B. Oke, kita jumlahkan. Berarti T kuadrat ditambah 2T min 3. Lalu min T ditambah 1. Lalu 2T plus 1 dikurang T. Nah, ini penjumlahan.
Oke? Nah, setelah kita jumlahkan, kita cari besar dari penjumlahan vektor ini. Oke, ini jadinya apa? Ibu tanya. 2T plus 1 min T. Hasilnya apa? Ferdi? 2T plus 1 min T. Hasilnya adalah T plus 1 bukan? T plus 1K. Ya kan? Jadi kalau kita mencari besar dari vektor A ditambah vektor B, komponennya kita kuadratkan. Jadi akar T kuadrat plus 2T min 3 kuadrat plus komponen yang kedua min T plus 1 kuadrat plus komponen yang ketiga, ini kita selesaikan hasilnya ini. T plus 1 kuadrat. Nah, ini adalah besarnya. Lalu apa? Semua ini kita buka. Jadi kita kalikan. Kuadratnya kita jadikan pangkat 1, jadinya apa? T pangkat 4 plus 4T kuadrat plus 9 plus 4T pangkat 3 min 6T kuadrat min 12T. Ya. Terus yang ini, min T plus 1, apa hasilnya? T kuadrat min 2T plus 1. Yang ini, T plus 1, apa hasilnya? T kuadrat plus 2T plus 1 plus 1. Seluruhnya adalah akar. Jadi pangkat setengah. Sampai sini sudah paham? Paham. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi akarnya Ibu rubah dalam bentuk pangkat seperti ini. Akar itu kan sama dengan pangkat setengah kan? Benar nggak? Benar nggak, Sami? Akar itu artinya pangkat setengah kan? Oke. Lalu ini semua kita jabarkan, hasilnya ini. Benar? Benar nggak? T kuadrat plus 2T min 3. Benar kan? Yang ini hasilnya ini. Ya. Terus yang ini hasilnya adalah ini. Lalu mana yang bisa dicoret? Ini artinya kita selesaikan semua kan? Mana yang bisa dicoret atau mana yang disatukan? T4. Ada pasangan yang lain nggak? T4-nya. Ada dijumlahkan dengan yang lain nggak? T pangkat 4. Ada? Enggak ada. Nggak ada. Berarti T pangkat 4. Lalu pangkat 2. 4T kuadrat. Oke. 4T kuadrat dengan min 6T kuadrat. Jadinya apa? Min 2T kuadrat kan? Plus T kuadrat. Jadi tinggal min T kuadrat. Plus T kuadrat di sini, jadi artinya apa? Habisnya. Ini habis. Ini, dan ini. Habis. Berarti tidak ada T kuadrat. Oke. Pangkat 3. 4T pangkat 3. Ada penjumlahan lain nggak di sini? Ada 4T pangkat 3? Pangkat 3? Tidak ada ya? Oke. Oke. Habis pangkat 3 pangkat berapa lagi yang kita lihat? T kuadrat. T kuadrat tadi udah habis ya. 0. Sekarang T. Ini ada min 12T. Ya. Dikurang 2T. Oke. Ditambah 2T. Artinya ini dengan ini bisa coret nggak? Ini dengan ini bisa coret nggak? Bisa ya? Sisanya apa? Sisanya adalah min 12T. Apalagi yang belum dijumlahkan? Konstanta. 9 ditambah 1 ditambah 1. Berapa jumlah semuanya? 11. Ya kan? 11. Jadi ini yang pangkat setengah. Ini sisa akarnya ini pangkat setengah. Bagaimana cara menurunkan? Berarti kan D per DT besar dari A plus B, artinya kita turunkan terhadap T. Caranya adalah pangkat. Contoh, misalnya X kuadrat. Misalnya X pangkat 3 deh. Kalau kita turunkan, caranya gimana? Misalnya Y sama dengan X pangkat 3. DY per DX, hasilnya apa? Pangkat, ini kan 3X, 3 min 1 bukan? Caranya. Ya kan? Benar nggak? Oke, nah sekarang ke pangkat setengah. Kita turunkan, jadi apa? Setengah, buka kurung, semua ini di pangkat apa? Setengah dikurang 1.
setengah dikurang 1. Ya kan? Setengah kurang 1 adalah ini, pangkat dari setengah. Lalu, yang di dalam ini kita turunkan. T pangkat 4, turunannya apa? T pangkat 4, diturunkan, jadinya apa? 4T pangkat 3 bukan? Ya. Terus ditambah 4T pangkat 3 diturunkan. Jadinya berapa? 4 dikali 3 T pangkat 3 min 1. Jadi berapa? 12T pangkat 2. Min 12T diturunkan. Jadi apa? Min 12. 11 diturunkan. Jadi 0. Ya kan? 11 diturunkan jadi 0. Nah, ini ya kita masukkan T sama dengan 1. Ya, ini soalnya ditambahkan. Pada saat, berarti soalnya lupa. Pada saat T sama dengan 1. Nanti tambahkan soalnya ini ya. Pada saat T sama dengan 1. Pada saat, pada saat T sama dengan 1. Oke, masukkan nilai T-nya sama dengan 1. Oke. Itu nilai T-nya. Setengah. 1 pangkat 4 berapa? 1. Kan? 1 pangkat 3 berapa? 1. 4 kali 1, 4. Min 12. Kali 1, min 12. Plus 11 pangkat min setengah. Ini. T-nya masukkan juga. 4 plus 12, 12. Oke. Ini dengan ini hasilnya adalah habis. Min 12 jadi tinggal 4. Yang ini min 12. Dengan 1 dan 11. Ini hasilnya jadi setengah pangkat min setengah. Kalau kita jadikan pangkat setengah jadinya apa? 1 per kan? Benar nggak? 1 per, kalau ini jadinya positif berarti dia kan seper. Seper akar, setengahnya ibu rubah jadi akar. 4. Akar 4. Oke. Yang ini tetap dikali 4. Oke. Mana yang bisa dicoret? Ini coret boleh? Ini coret, sisa berapa? Sisa 2. 2 per akar 4 sama dengan 1. Inilah hasilnya. Ya kan? 2 per akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 2 per 2 sama dengan 1. Inilah hasilnya. Jadi turunan terhadap T besar dari A plus vektor B, hasilnya adalah ini. Sampai sini? Paham? Bisa? Ikuti? Bagaimana cara mencarinya? Ini lebih ketelitian ya intinya. Ibu yakin kamu udah paham, udah bisa, udah tahu, tapi lebih ke ketelitian. Ya, kuncinya teliti aja. Ini aja misalnya gini, plus min T. Kamu anggap plus. Jadi masukkan nilainya langsung 1. Jadi plus 1. Itu udah beda hasil. Ya, enak. Kuncinya ketelitian. Itu aja. Oke, paham ya? Kalau soalnya seperti ini gimana? Tentukanlah unit vektor yang menyinggung sembarang titik pada lengkung X, Y, Z. Terus tentukanlah unit vektor yang menyinggung titik dengan T sama dengan 2. Silvani, apa yang harus kamu lakukan? Apa Silvani? Kalau Fani itu tentukan terlebih dahulu komponen-komponennya. Oke, terus? Terus ini cari kan kalau unit vektor itu berarti gunakan rumus yang tadi Bu. Aku vektor 1 tersebut. Pertama kamu cari R-nya dulu ya, kedudukan R gitu. Iya Bu. Vektor R-nya, ya kan? Vektor R-nya dulu. Karena apa? Ini kan X, Y, Z komponen dari vektor R. Oke, lalu apa? Menyinggung sembarang. Artinya apa? Turunan bukan? Artinya ini kita turunkan terhadap T kan? dr per dt. Oke. Ini kan?
Lalu apa? Dapat vektornya kan? Terus cari unit vektor. Apa yang dimaksud dengan unit vektor? Kalau misalnya Ibu punya vektor dr per dt itu sama dengan v misalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan unit vektor? Bagaimana caranya? Unit vektor kan notasinya U. Benar nggak? Unit vektor adalah Iya, Bu. V, ya kan? Rumusnya gimana? Sama dengan unit vektor. Rumus dari unit vektor adalah apa? Vektor V dibagi besar dari vektor V. Itulah yang ditanya. Ya kan? Lalu yang B apa? Permintaan yang B. Tentukanlah unit vektor yang menyinggung titik dengan T sama dengan 2. Artinya, unit vektor ini kamu masukkan nilai T sama dengan 2. Udah selesai. Dapat hasilnya. Yang A dapat hasilnya, yang B dapat hasilnya. Kita lihat. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, ini. Jadi vektor A kamu turunkan dulu. Dapat. Lalu kamu cari besar vektor ini, besar vektornya apa? Untuk mencari apa? Untuk mencari unit vektornya. Unit vektor adalah vektor unit, ya ini dibagi besar dari ini. Inilah unit vektor. Yang B, masukkan nilai T-nya sama dengan 2. Masuk. Udah selesai. Unit vektor hasilnya skalar atau vektor? Unit vektor hasilnya skalar atau vektor? Apa? Vektor, ya benar. Unit vektor hasilnya adalah vektor. Lihat nih, di sini juga vektor, ya. Ini vektor, ini juga vektor. Pada saat kamu masukkan T sama dengan 2, itu juga menjadi vektor. Kan sama-sama pertanyaannya unit vektor. Yang ini unit vektor secara umum, yang ini unit vektor ketika T sama dengan 2. A dan B. Oke, ada pertanyaan sebelum kita bahas masalah-masalah lain loh. Ada dua lagi yang harus kita bahas. Sampai sini, ada pertanyaan? Silakan. Ini hanya pengembangan dari yang kita pernah pelajari. Contoh, misalnya vektor A plus B. Itu kan sudah kamu pelajari. Artinya penjumlahan vektor. Ya kan? Nah, terus kalau kita katakan besar. Kamu sudah pelajari. Besar itu adalah akar komponen vektornya kamu kuadratkan. Itu kan? Pengembangan untuk maksudnya materi hari ini hanya apa? Turunan. Jadi fungsi turunan. Hanya itu aja. Yang lainnya sama. Kalau kita bicara unit vektor, artinya vektor satuan. Sudah dari pertemuan ketiga kita bahas, ya, vektor satuan. Dan ada rumusnya. Vektor satuan adalah vektor dibagi besar dari vektor tersebut. Itu adalah vektor satuan atau unit vektor. Itu sama. Ini vektor dengan vektor satuan sama. Ya, jadi kunci di sini adalah hanya turunan. Yang lainnya sudah kita bahas, yang lainnya sudah kita pelajari. Oke? Nah, kalau seperti ini gimana? Ini ada vektor A, ada vektor B. Yang ditanya turunan kedua dari vektor A cross vektor B. Artinya apa? Ketika T sama dengan 0. Artinya apa? Kita melakukan 2 kali turunan. Terhadap apa? Terhadap vektor A cross vektor B. Ya. Jadi, caranya kamu olah dulu ini. Setelah kamu olah, baru kamu jadikan, kamu cari matriknya. Olah dulu ini ya. Kita mengolah ini dulu. Oke, kita lihat. Pengolahan pertama berarti turunan yang pertama. A cross B diturunkan. Tadi kan ada rumus kita tadi. D per dt A cross B. Tadi kan yang sifat-sifat dari turunan. Ya kan? Ini loh. Ini kan? Sifat-sifat dari turunan. D per dt U cross V. Ini kalau kita rubah jadi A, kan sama jadi jawaban itu. A cross B. Cross B.
Apa hasilnya? A cross DB per DT plus DA per DT cross B. Ini kan? Tinggal U dan V-nya kamu rubah. Oke? Jadi sifat-sifatnya sudah kita pelajari. Lalu kita lihat di sini setelah pengolahannya. Ini pengolahan yang pertama. Lalu ini kita olah lagi, kita turunkan lagi. Oke, artinya hasil ini kita turunkan lagi D per DT. Oke, Ibu tulis di samping ya. Yang ini ya, kita turunkan lagi D per DT. DT. Ya kan? Jadi turunan keduanya itu sama dengan ini. D per DT A cross DB per DT plus DA per DT cross B. Ketemu lagi, A cross berarti kan sama dengan U cross V kan? Jadi U aksen V plus V aksen U. Oke, ini kita turunkan. Jadi apa? DA per DT cross DB per DT. Ini anggap aja U aksen. U aksen cross V. Ya kan? Ini adalah U cross V. Ini adalah U cross V. Lalu plus, ini adalah U cross V aksen. Nah, ini, semua ini adalah untuk yang ini. Ya kan? Untuk A cross DB per DT. DA per DT cross V, kembali lagi. Ini U dan V. Hasilnya mana? Hasilnya ini. DA per DT itu U. U aksennya apa? Turunan kedua A. V-nya apa? Cross B. Plus U cross V aksen. B diturunkan. Jadi DB per DT. Itulah olahannya. Jadi yang ini kita olah menjadi ini, perhatikan, yang ini diolah jadinya ini. Nah, setelah itu baru kita bikin matrik. Ya kan? Yang pertama, DA per DT cross DB per DT. Udah buat IJK. DA per DT, A-nya apa tadi? Kita lihat. Coba kita lihat. A-nya adalah, A-nya adalah 3T kuadrat min T plus 4 plus T kuadrat min 2T. DA per DT. Berarti ini berapa? 6T. Ya kan? Benar nggak? DA per DT. DA per DT-nya adalah 6T. Yang ini 6T komponennya. Yang ini min T plus 4. Kita turunkan. Jadinya apa? Min 1 bukan? 1. Benar? Oke. T kuadrat min 2T. Kita turunkan. Jadinya apa? 2T. 2T min 2. Iya, benar. 2T min 2. Nah, ini komponen untuk apa? DA per DT. Masukkan ke itu matriknya. Ini DA per DT. Kalau DB gimana? DB per DT. Kita turunkan juga. DB per DT adalah apa? Ibu buat dulu. DB per DT. DB per DT itu sama dengan apa hasilnya? DB per DT. Sama dengan apa? Komponennya. Sin T kita turunkan Cos jadi T. apa? Ya, benar. Cos T. Oke. 3E pangkat min T. Apa hasilnya? 3E pangkat min T. Hasilnya apa komponennya? Min 3E. Min 3 E pangkat min T. E pangkat min T. Oke. Lalu min 3 cos T. Turunannya jadi apa? Cos T. Turunannya jadi min sin T. Ya kan? Min kali min jadi apa? Positif. Menjadi apa? 3 sin T. Nah, semua ini masukkan dari vektor yang kita olah tadi. Jadi ini 6T min 1 2T kuadrat, ini cos T untuk DB ya.
Kalau B-nya apa? B-nya ini, masukkan langsung sin T, 3E pangkat min T, min 3 cos T. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, dA per dt. Tadi kita sudah cari 6T min 1, 2T min 2. dB per dt. Tadi kita cari cos T min 3E pangkat min T, 3 sin T. Ini untuk, sebentar. Ini untuk ini. Ya, matriks. Yang ini gimana? Buat lagi, IJK. A-nya berapa? 3T kuadrat min T plus 4, T kuadrat min 2T. Baris ketiganya apa? Turunan kedua dari B. Turunan pertamanya ini kan? Kalau kita turunkan lagi apa? Cos T jadi min sin T. Min 3E min T kita turunkan jadi min kali min. Jadi positif kan? 3E pangkat min T. 3 sin T kita turunkan menjadi 3 cos T. Jadi ini adalah untuk ini. Nah, yang ini. Yang ini apa? Ini adalah ini. Buat IJK. Turunan kedua A-nya hasilnya ini. B-nya apa? E-nya adalah ini. Terus yang ini mana? Yang ini adalah ini. Udah. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Ini determinan ya, semua ini determinan. Apa yang kamu lakukan? Masukkan nilai T sama dengan 0. Sekarang. Jadi jangan kamu olah dulu, cari determinan, baru kamu cari T sama dengan 0. Itu akan panjang. Itu akan memusingkan kamu. Tapi pada saat setelah ini, masukkan T sama dengan 0. T sama dengan 0. Oke, kita masukkan T sama dengan 0. 6 dikali 0, berapa hasilnya? Ini 0. Ini tetap min 1. T-nya kita jadi 0, ini jadi apa? Ini jadi min 2. Oke. Yang ini, cos 0, ini jadi 1. Min 3, E pangkat 0. E pangkat 0, 1 kali min 3. Ini aja jadi min 3. T di sini jadi 0. Sin 0 apa? 0. 0. 3 kali 0 adalah 0. Jadi, kamu buat lagi. Nanti sama dengan ini I, ini J, ini K. Berapa yang kita olah tadi? 6 kali 0, ini 0. Baris keduanya 0. Ini adalah min 1. Ini adalah min 2. Baris ketiganya berapa? Baris ketiganya adalah berapa? 1. Terus? Min 3, 0. Terus? Min 3. Terus? Terakhir adalah 0. Ya. Begitu juga dengan ini. Masukkan nilai T-nya. 3T kuadrat berarti ini 0. Ini jadi min 4. Ini jadi 0. Yang ini jadi 0. Yang ini jadi 3. Yang ini jadi 3. Begitu juga ini. Begitu juga ini. Kita lihat hasilnya apa. Oke. Nah, kita buat. Baru kita hitung determinan. Kan lebih simpel kan? Benar nggak? Lebih sederhana kan? Pada saat kita mencari determinannya sudah berubah gini. Benar nggak? Daripada tadi di sini ada sin. Di sini ada E pangkat min T. Sudah kita cari determinan. Itu panjang. Kenapa? Kecenderungan kamu tidak telitinya besar. Antara min, antara plus. Tapi kalau sudah berupa bentuk seperti ini, konstanta, ini jauh lebih sederhana. Jauh lebih mudah. Contoh, ini kan tinggal kamu ambil determinan I, min 1 kali 0, 0, min 3 kali min 2 adalah min 6, jadi 0 dikurang 6, I, jadi min 6I. J, ini hilang, ini hilang. 0 kali 0 berapa? 0. 1 kali min 2 berapa? Min 2. Min 2 berarti 2. Tapi di sini min J kan? Di sini. Karena ini adalah 1, 2. Jadi min 2J. K, yang ini hilang, yang ini hilang. Sisanya apa? 0 kali min 3, 0. 1 kali min 1, min 1. Min 1, min 1 berarti positif 1. Kali K berapa? Positif K. Lebih sederhana? Ya enggak? Determinan dalam bentuk ini. Daripada dia masih dalam bentuk sin, cos, eksponen. Oke? Untuk mencari ini ada pertanyaan? Ada masalah nggak? Bisa ya? Yang ini bisa kan? Kenapa dapat min 12I? Yang ini bisa ya? Kenapa Bisa. dapatnya ini? Yang ini?
Bisa kan? Kenapa dapatnya ini? Dava? Arkan? Bisa ya, Fa? Dava? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Berarti setelah ini apa, Fa? Yang harus kamu lakukan, Fa? Sudah dapat ini? Apa yang harus kamu lakukan? Apa, Fa? Ini dapatnya ini. Lalu apa? Kamu? Jumlahkan, Bu. Ya, Kelompokkan. benar. Jumlahkan seperti apa, Fa? I dengan yang I, J dengan yang J, K dengan yang K, Bu. Ya, benar. Ya. Jadi, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Apa hasilnya? Hasilnya adalah ini. Ya kan? Min 6, min 6, min 12. Min 12 tambah, min 6 tambah min 12, min 18. Min 18 tambah min 6, min 24. Min 24 tambah min 6, min 30. Yang G, lihat. Min 2 tambah 18, 16. 16 dikurang 2, jadi 14. Begitu juga untuk K. Ini hasilnya. Yang lain, paham? Paham. Alhamdulillah. Paham ya? Oke. Yang lain insya Allah paham semua. Oke. Kalau yang ini gimana? Nah, kalau seperti ini gimana? Apa yang kamu harus lakukan? Ini ada A, B, terus turunan, berapa kali turunan ini? Ibu tanya, ada berapa kali turunan? Dua. Iya, benar, 2. Turunan pertama diturunkan terhadap apa? Terhadap, kita hitungnya dari kanan ya. Turunan pertama A cross B ini kita turunkan terhadap Y. Jadi, lebih mudahnya apa? Kita olah dulu. Ini kita olah, baru kita cari dalam bentuk determinannya, dalam bentuk matrik antara A cross B. Oke, kita lihat. Pertama, berarti kita turunkan terhadap Y kan? D per DY A cross B. Oke, sama. Kamu udah hafal pasti aturan. DA per DY cross B plus A cross DB per DY. A-nya ini A kali cross B, terus ini B, ini adalah B. Artinya apa? Kamu turunkan dulu ini. Terhadap Y, X kuadrat YZ diturunkan. Jadinya apa? X kuadrat Z. Yang ini, 2X Z pangkat 3. Kenapa hasilnya 0? Kenapa hasilnya 0? Yang ini. Kenapa hasilnya 0? Ahmad Zaki. Ki, kenapa ini hasilnya 0, Ki? Min 2X Z pangkat 3. Pada saat kita turunkan terhadap Y. Kenapa, Ki? Ki, kenapa Ki? Dia jadinya 0 Ki. Hah? Apa Ki? Ini min 2X Z pangkat 3. Pada saat kita turunkan D per DY-nya, itu hasilnya 0. Kenapa? Karena Bukan Y. Karena tidak ada Y di sini. Ya kan? Nah, ini berarti apa? Ini sama dengan konstanta kan? Kita turunkan terhadap Y, ya sama dengan 0. Begitu juga ini, XZ kuadrat K. Ada nggak unsur Y? Tidak ada. Jadi ini adalah konstanta, diturunkan. Itu adalah 0. Cross B. Begitu juga untuk ini. Ini turun terhadap Y, ini 0. Yang ini, diturunkan terhadap Y, sama dengan apa? Y, diturunkan terhadap Y berarti apa? DY per DY. DY per DY sama dengan apa? DY per DY sama dengan 1. Jadi 1 kali J berapa? J. Yang ini diturunkan terhadap Y. 0. Karena ini hanya X kuadrat. Oke. Lalu, ini hasilnya adalah ini. Di cross B. B-nya apa? 2ZI plus YZ min X kuadrat K. Ini B kan? Ini lihat B. Plus A. A-nya berapa? Ini A-nya. X kuadrat YZI min 2XZ pangkat 3J plus XZ kuadrat K. Perhatikan. Ini adalah
sisanya ini. Ya, cross J. Udah, tinggal buat matriknya. IJK. Ini adalah baris pertama. Benar? Karena di sini cross. Oke, Ibu hapus biar tidak bingung. Ini adalah baris pertama. Ini ada cross, berarti apa? J-nya 0, K-nya 0. Ya kan? Tulis jadi X kuadrat, Z 0, 0. Ini adalah baris ketiga. Lihat, 2Z, Y min X kuadrat. Begitu juga dengan ini. A ini adalah baris kedua. J ini adalah baris ketiga. Berarti apa? IJK, masukkan per barisnya. J ini hanya di sini. Udah, selesai. Cari determinan, dapatnya ini. Oke, lalu apa yang harus kamu lakukan? Ini kan baru D per DY. Tadi Ibu katakan berapa kali turunan? Soal tadi. Berapa kali turunan? 2. Ya, 2. Yang kedua diturunkan terhadap apa? X. I. Z. Terhadap X. Ya, benar. Artinya ini, semua ini, ya, kamu turunkan terhadap X. Sorry, DX. D per DX. Oke, kita turunkan. Kita coba turunkan ya. Oke, D per DX. Kita lihat slide sana. Turunkan terhadap X. Nah, ini komponen I turunkan terhadap X, hasilnya apa? Min Z kuadrat bukan? Ya kan? Iya. Ya, benar. Yang J diturunkan terhadap X, apa hasilnya? Perhatikan, X pangkat 4 diturunkan terhadap X, jadinya apa? 4X pangkat 3 kali X pangkat. Z. Ya, benar. Yang terakhir, diturunkan terhadap X, jadinya apa? 2X kuadrat, turunkan jadi apa? 4X. Ya, benar. 4X, Y, Z, K. Tapi, ini kan hasil, ini kan, turunan kedua A cross B. Yang diminta selanjutnya, ketika apa? Ketika di titik 1,0, min 2. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Di titik 1,0, min 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini adalah X, nilai X, ini adalah nilai Y, dan ini adalah nilai Z. Artinya masukkan nilainya. Z-nya berapa? Min 2. Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat I. Ya. Oke. Ditambah yang ini. X-nya berapa? X-nya 1. 1 pangkat 3. 4 kali 1 pangkat 3. Ya kan? 4 kali 1 pangkat 3. Z-nya berapa? Z-nya adalah min 2. Dikali min 2. Oke. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir 4 dikali apa? 1. Oke. Kali 0. Oke. Kali min 2. Apa hasilnya untuk K? Hasilnya untuk K apa? Ini adalah hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah ini. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini hasil akhirnya. Jadi ketika, tapi kalau gini, kalau misalnya soal ini, sebentar. Sebentar ya. Kalau soalnya, misalnya ini, jika A, ini vektornya B, itulah turunan kedua A cross B. Hanya sampai di sini, misalnya soal. A cross B. Artinya jawaban kamu hanya sampai sini. Di sini. Ini jawabannya. Kalau misal pertanyaannya turunan kedua, DX, DY, A cross B. Jawabannya hanya sampai di sini. Tetapi kalau ada embel-embel di titik
Misalnya 1, 0, min 2, berarti hasil akhirnya adalah ini. Ya, jadi tergantung soalnya sampai mana. Kalau soalnya sampai tuntas, mau tidak mau kamu selesaikan juga sampai tuntas. Ya, tidak hanya sampai sini. Oke, memang sampai sini ada nilainya, tapi kan sayang. Hanya sekedar kamu menambahkan komponen X, berapa kamu ganti, Y berapa, Z berapa, kamu bisa dapat nilai maksimal. Ya, misalnya dengan kamu jawaban ini, kamu dapatnya 25, kalau hanya batas sampai sini, ya nilainya hanya 20. Kan sayang. Kalau sampai sini, hanya nilainya hanya 20. Kenapa nggak sampai tuntas gitu? Jadi tolong perhatikan soalnya. Permintaan soalnya apa? Dan sampai mana? Ya, oke? Bagaimana? Ada pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan dari pembahasan kita, beberapa permasalahan atau beberapa contoh-contoh soal, yang mana yang bingung, yang mana yang masih belum paham? Silakan. Jadi intinya di sini yang baru hanyalah turunan. Tapi pembahasan yang lain itu sudah minggu-minggu sebelumnya. Seperti misalnya ya ini langsung keturunan ya. Nomor 1 ini langsung keturunan. Malah di sini hanya yang sudah pernah kita bahas itu besar V, G, itu nggak ada pertanyaan. Sama seperti ini. Kecepatan-percepatan. Oke, kecepatan-percepatan itu yang kita bahas hari ini. Itu masalah turunan. Tapi untuk vektor posisi itu sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Apalagi ya ini dalam arah, komponen, terus soal ini yang beda hanya turunan. Yang lainnya masalah penjumlahan vektor, masalah mencari besar vektor itu tidak ada masalah. Itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ini udah berkurang hanya 18 orang. Yang lainnya tidak tahu kemana, udah pada kabur semua. Ya, sudah pada. Artinya, Ibu harus absen terakhir ya. Jangan absen di tengah ya. Kalau absen di tengah, setelah absen kabur semua. Ya, apa Ibu harus absen lagi? Ya, seperti itu. Berarti strategi Ibu salah gitu. Ibu harusnya absennya terakhir. Kayaknya gitu. absen lagi aja. Absen lagi, gitu. Oke, kalau gitu Ibu absen lagi ya. Berarti kalau nggak ada, Ibu cross ya. Ibu panggil lagi, yang tidak ada Ibu cross ya. Oke. Sebelumnya gini, biar fair. Kamu ada mata kuliah tabrakan nggak? Ibu tanya. Untuk angkatan kamu loh, bukan yang ulang. Untuk angkatan kamu, ada mata kuliah tabrakan nggak? Untuk waktu ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Beda dengan yang Indralaya ya. Indralaya suka ada tabrakan dengan PBL ya, mau nggak salah. Dengan mata kuliah Pak Irfan. Oke. Siti. Nggak ada ya. Oke. Berarti Ibu cross ya. Ini Mise, tadi ada Mise tidak ada. Sebentar, Ibu baca ininya dulu, chat ini. Siapa? Oh, si Vina, terus Ade ini siapa? Siapa nih? Sebentar. Berarti ininya. Zaki, Bu. Oh, Zaki. Oh, jawaban ya, Ki. Terus Zaki sama Vina tadi. Oke, kita mulai. Absen. Misa? Nggak ada ya? Misa nggak ada. Rifki Anugrah? Kayaknya tadi ada deh. Hadir, Bu. Hadir, oke. Hadir, Bu. Tidak perlu. Ya, Wahyu? Tidak ada. Panca? Bu, Wahyu ada, Bu. Oh, ada ya?
Tapi kok yang jawab Arkan? Wahyunya mana? Kan? Sebentar. Wahyu. Hadir, Bu. Ya, Panca hadir. Wahyu. Wahyu ada ya? Panca memang ada. Wahyu ada kan? Gabung join ya? Maksudnya satu layar ya? Ya kan? Oh, nggak ada? Oke. Zainal Umari memang nggak ada. Helini izin. Mary Zian nggak ada. Ahmad Zaki Muzaffar. Ahmad Zaki Muzaffar. Bu. Ya, tadi ya Zaki, beda-beda Zaki ya dari itu. Masya tidak ada. Sherlina, oke, tidak ada. Helsinki, tidak ada. Oh, Siti ada ya? Ada ya Siti? Iya ada Bu. Oke. Julius Aditya, Julius juga tidak ada. Oke. Krishna, tidak ada. Kelas A pada kabur semua. Vina, oke. Ferdi, tadi Ferdi ada. Ferdi. Dia ada, Bu. Ada Ferdi, ada. Ihsan ada. Ahmad Al-Farizi memang tidak ada. Muhammad Al-Farizi Syaputra memang tidak ada. Naufal. Wahyu ada. Oh, Wahyu ada ya? Oke, Wahyu. Keren join sama-sama itu Wahyu. Oke, Wahyu. Oke. Naufal tidak ada. Abdullah Sami. Hadir, Bu. Ada, Bu. Hadir. Hamdan Kasiron. Hamdan. Oke, Hamdan tidak ada. Silvani ada. Alif Munawar. Tadi kayaknya ada deh. Apa saya salah lihat deh? Bu, Hamdan ada Bu, on cam itu dia Bu. Apa? Hamdan? Ada ya? Oh ya. Hamdan Kasiran ya. Oke, Hamdan Kasiran. Alif Munawar? Alif tidak ada. Oke. Rifki memang tidak ada. Saya Bu, hadir, Bu. Siapa? Rifki Abrar. Ini, Rifki Abrar ya? Ada ya, Ki? Oke. Ada, Berarti Bu. terlambat ya? Ki, terlambat join ya? Absen pertama kamu nggak ini Iya, ya? Bu. Belum. Oke. Tadi join terlambat. Oke. Dava ada. Ada Bu. Muhammad ya, sama-sama. Muhammad Noval? Noval ada ya? Ada. Salsa Nabila? Ada Bu. Ada. Oke. Irtiza? Ada Bu. Ya. Rafi Fauzan, memang tidak ada. Raja ada. Rohit ada. Rohit sudah kabur atau belum? Rohit? Ada Bu. Ada. Raza tadi kabur gak, Za? Raja? Enggak, Bu. Enggak kabur, Bu. Oh enggak. Sorry, Ja. Ibu nggak lihat nama kamu, Mas. Muhammad Kevin Pratama. Kevin, memang nggak ada. Ayu Nurhaliza, Ayu. Ada Bu. Ada. Oke, ada. Muhammad Alfizaki. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Rabani ada. Muhammad Rabani. Ya, Rabani, benar ya? Tadi Hadir, Bu. Ibu lihat loh. Iya, benar. Oke. Ini permintaan kamu ya, absennya terakhir. Oke, kalau gitu kita kuliah dulu baru absen. Ya, biar tahu ada yang. Ini intinya gini sih sebenarnya. Bagi kamu barangkali, untuk ibu barangkali tidak perlu untuk absen. Tapi untuk kamu sangat perlu. Sangat perlunya apa? Belajar untuk disiplin. Coba kalau Vin, kamu pagi datang. Pertengahan kamu kabur. Gimana lah, Vin? Atasan kamu kalau misalnya ini. Sebel nggak sama kamu? Datang pagi, siangnya kamu kabur. Nanti sore baru datang lagi gitu. Ternyata ada tugas gitu. Ajang belajarnya apa? Di sini ajang belajarnya. Ajang untuk kamu belajar disiplin. Kalau untuk ibu ada untungnya? Nggak ada untungnya.
Tapi untuk kamu, inilah belajar kamu. Karena gini, bukan sekarang. Tantangan kamu bukan sekarang. Tanya Devina. Mudah nggak, Vin? Kerja itu, Vin? Ya, Vin? Sulit. Harus disiplin nggak, Vin? Iya, Bu. Harus kan? Apalagi kalau misalnya sekarang kan sudah pakai fingerprint ya. Artinya tidak bisa diwakilkan. Emang bisa pinjam jarinya teman untuk absen? Nggak bisa kan? Nah, artinya ini sebenarnya bukan ini pembelajaran untuk kamu gitu loh. Ajang belajar, kamu belajar disiplin, belajar jujur, belajar untuk bekerja keras gitu. Ya. Jadi intinya untuk absen tidak ada untungnya untuk ibu, tapi absen itu untungnya untuk kamu. Inilah ajang belajar kamu. Untuk disiplin, untuk kerja keras, untuk jujur. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti 2 minggu lagi ya kita ujian UTS 2 minggu lagi. Tinggal apakah offline? Ya mudah-mudahan kita bisa offline. Offline atau kamu pasti doanya online ya? Iya, doanya online. Ya, ini belajar untuk ini sama satu lagi. Offline belajar untuk kamu pada saat kita siap offline semua, kamu udah terbiasa. Jadi bukannya besok ujian malamnya baru belajar. Ataupun tenang aja, kalau online kan tinggal minta sama teman di screenshot, tinggal dikerjakan, tidak seperti itu. Ya, ini ajang kita belajar nanti full offline ataupun ujian langsung paparan atau apa, kamu udah terbiasa, mental kamu udah terbiasa. Oke? Jadi insya Allah 2 minggu lagi kita ujian tes. Ya, mudah-mudahan kita offline. Oke, Ibu kira cukup? Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Salam, Bu. Terima Yo. kasih. Record.